Halo semuanya, Hai. perkenalkan nama saya Atta. Ya, saya Lia. Kami berdua tuh ibu dan anak. Ya, Mom and Son ya. Iya, and Mom Son. and Son. Jadi kami tuh sering ngobrol-ngobrol biasanya kalau siang atau menjelang tidur. Terus kemarin tuh kepikiran kalau obrolan-obrolan itu kayaknya seru kalau kami dokumentasikan buat dilihat lagi di masa depan gitu kan. Atau mungkin Ada yang ini ya punya pengalaman yang sama gitu ya, Tak? atau kayak kita sharing juga obrolan kita. Iya, jadi siapa tahu ada teman-teman yang punya pengalaman atau pendapat yang lebih beragam lagi atau punya pendapat yang sama, pengalaman yang sama. Jadi kita bisa saling cerita gitu. Iya. Dan karena kami tidak meniatkan ngobrolnya panjang-panjang, mungkin sekitar 30 menit ya. iya 30 menit. Jadi kayaknya ini kami sebut sebagai quality time. Mom and Son. Iya, quality time mom and son. Dan kemarin tuh Ata udah bilang katanya untuk obrolan di quality time mom and son itu pengennya random ya. Iya, random. Random. Jadi di sini kita udah punya satu bag. Bagnya itu isi semua topik-topik yang udah aku pilih. Terus apa topik yang aku dapat kita bakal obrolin. ya obrolin. Kita bakal obrolin. Oke, kira-kira dapat apa? Kira-kira dapat apa ya untuk yang sekarang ya? Yang pertama kita mendapat Jeng 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 jeng. minggu. Minggu. Apaan sih maksudnya ini? Coba, oke. Jadi minggu. berapa topik? Berapa topik? Satu topik dulu lah ya. Nanti Satu kalau topik. udah selesai baru kita bahas yang Satu lain. topik 10 menit. Satu topik 10 menit. Oke, satu topik. Jadi sehari itu 3 topik gitu ya? Iya, 3 Oke, topik. sip. Minggu. Ini maksudnya apa, Tak? Jadi minggu itu sehari 7 hari. Ngomongin Seminggu. soal 7 hari gitu. Iya. Oke. Jadi ngomongin aja kali ya yang kalau misalnya hari satu minggu itu apa menyenangkannya atau Baik. Satu minggu itu apa menyenangkannya? Oke. Atau dalam satu minggu itu seribet apa sih hidup kita gitu ya? Iya. Boleh ceritain gak yang sama itu? Gak boleh ketemuan. Boleh gak? Boleh. Jadi aku itu pernah kan lagi sakit cacar air, tapi bapak aku dia belum pernah cacar, makanya harus berpisah 14 hari. 2 minggu. Jadi itu menurut aku itu like the hardest way. Kalian tahu nggak sih, nanggung banget kalau misalnya kalian kayak suka sama satu YouTuber, terus tuh deket banget nih, abis tuh nggak sapa-sapaan gitu, sayang banget kan. Nih aku Kenapa nih, bandingannya? Bandingannya kenapa YouTuber ya? itu nggak? Oke. Aku nih kalau misalnya ada bapak aku di rumah. Jadi kalian tuh konteksnya Ata tuh sama bapaknya tetap tinggal serumah, cuma Tapi nggak bisa pelukan. Jadi sayang banget nggak sih? Padahal biasanya kalau setiap mau tidur mereka tuh pelukan, mereka ketemuan dulu saling ngucapin selamat tidur gitu ya, Ta. Terus karena Ata cacar air jadi nggak bisa. Iya. Jadi Tapi gimana? Tapi sayangnya akhirnya ya ketularan. Ketularan. Soalnya tinggalnya serumah anyway gitu kan. Iya Jadi ya udaranya nyampur-nyampur juga gitu. Dan juga itu sebenarnya kata dokter kan, itu nular udah 1 bulan yang lalu tanpa kita tahu. Iya, betul. Jadi ya udah kemungkinan besar sih. Iya, sebelum 2 minggu Ata di
Ata ketahuan dan udah pasti sakit cacar air, pasti bapak juga udah ketularan sebenarnya gitu ya. Iya, soalnya udah nganterin sekolah, satu mobil. Udahlah parah banget. Iya, Udah jadi deket-deketan. iya. Jadi kata bapak, udahlah nggak apa-apa. Yang penting apa tuh? Penting masih bisa ketemu sama Ata. Udah. Habis itu ya akhirnya ketularan juga. Udah. Jadi yang pas 14 hari nggak bisa ketemu bapak dalam satu tempat gitu, gimana rasanya? Kan kata Ata Rasanya- tadi the hardest way gitu ya. Rasanya sih aneh. Aneh. Aku itu sebenarnya kayak udah keseringan pelukan sama bapak. Jadi rasanya itu nanggung gitu. Udah ada di satu rumah, deket-deketan. Nggak terlalu deket sih, hadap-hadapan tapi nggak pelukan, sayang gitu. Terus jadi sebel. Itu kalau setiap mau tidur rasanya gimana, tak? Kan Ata nggak bisa ke kamar mama bapak, nggak bisa satu ruangan gitu tuh gimana? Atau pernah sekali ya 2 hari gitu, Ata satu kalinya bisa tidur karena gatal banget. Itu kalau nggak salah hari ketiga gitu. Hari ketiga itu paling gatal. Habis itu yang terakhir bisa tidur karena merasa sepi. Udah gitu aja. Ngatasinnya gimana sampai akhirnya bisa tidur? Atau ngatasinnya ya udah doa, terus doa, tutup mata, terus akhirnya ketiduran. Oh gitu. Kalau mama gimana minggunya mama? Seminggu minggu lalu tuh aku ada kerjaan yang tadinya aku harapkan baik-baik saja gitu. Tapi ternyata kerjaan itu mengambil waktuku banyak banget di luar kesepakatan waktu yang sudah ditentukan gitu. Jadi misalnya gimana ya? Misalnya sehari tuh sebenarnya kerjanya harusnya cuma 4 jam misalnya gitu. Tapi ternyata load kerjaannya tuh nggak bisa. Ternyata load kerjaannya itu memakan waktu lebih banyak daripada si 4 jam itu. Terus isinya minggu lalu tuh aku curhat melulu ke Ata gitu. Ata, aku sebel banget, aku suka kerjaannya tapi waktunya tidak suka. Lebih nggak suka karena aku juga punya kerjaan lain ya, Tak. Jadi kayak kalau misalnya pekerjaan itu ternyata durasi waktunya di luar waktu yang disepakati, itu mengganggu pekerjaan-pekerjaanku yang lain gitu ya. Jadi akhirnya ini aku udah cerita juga ke Atta, akhirnya tuh aku lepas kerjaan itu ya, padahal aku suka sama kerjaannya ya gitu. Jadi mama itu yang mama sebel ya, yang mama sebel. Bukan sebel sih, lebih ke gemes gitu ya. Aduh, kenapa sih kerjaannya enak tapi kenapa dia nggak bilang dari awal kalau waktu untuk mengerjakannya tuh banyak gitu. Kalau ternyata bilang dari awal kan aku udah siap-siap gitu, ya kan. Terus mungkin mama juga masih agak sebel gitu, kayak merasa mama itu kurang bagus kan, merasa kayak nggak cukup gitu. Terus jadinya akhirnya mama ingin retire di pekerjaan itu. Iya. Ingin ya udahlah gitu. Ternyata pekerjaan itu walaupun menyenangkan perlu direlakan karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal gitu ya. Iya. Makasih udah dengerin curhatan aku. Iya. Sekarang kita akan ke topik selanjutnya. Oke. Kira-kira apa ya? Apa nih? 3, 2, 1. Cahaya. Cahaya apaan tuh, Tah? Cahaya. Jadi cahaya itu sesuatu yang
menerangi kita. Oke. Oke. Sesuatu yang menerangi kita. Oke. Jadi Ata duluan Ya. buat contoh. Buat contoh ya, oke. Gimana? Jadi cahaya itu sebenarnya aku itu sangat bersyukur kenapa ada cahaya, karena cahaya itu selalu menerangi bumi. Terus aku jadi bisa melihat. Coba kalian bayangin, di bumi ini nggak ada cahaya sama sekali, zero. Gimana tuh rasanya? Sedih banget gak sih? Atau sangat berterima kasih karena karena cahaya itu menerangi semuanya. Terus kalian pernah dengar nggak sih kayak orang-orang itu suka bilang, ibu kamu adalah cahayaku. Oh iya. Itu tuh melambangkan, menurut Tata itu melambangkan sesuatu kayak, oh cahaya itu begini ya. Kayak ternyata sekuat itu sampai bisa dijadiin kata-kata kayak gitu loh. Oh iya, ternyata itu kayak melambangkan bahwa Cinta, ibu itu memberikan cahaya di hidupku. iya jadi penerang gitu ya. Ya. Jadi penerang gitu. Jadi bayangin kalau misalnya nggak ada ibu Cahaya. atau orang yang tadi dianggap sebagai penerang hidup gitu ya. Jadi kalau buat Ata, kan itu Ata tadi baca dari satu tulisan gitu kan, yang ibu adalah cahayaku gitu ya. Nah kalau buat Ata sendiri, cahaya itu apa? Maksudnya kan tadi Ata bersyukur, iya, apa yang menjadi penerang hidup Ata gitu sampai umur 8 tahun sekian bulan ini? Cahaya. Iya, maksudnya kalau tadi dikaitkan sama yang Ata bilang, ternyata orang bisa mengasosiasikan, mengartikan orang lain atau benda lain itu menjadi cahaya walaupun dia tidak beneran bersinar kayak lampu, tidak beneran bersinar kayak matahari gitu, kayak bulan, kayak bintang gitu. Kadang. Jadi ini Ata jelasin kenapa menurut Tata ya. Ya. Kenapa itu suka dibilang-bilang kayak gitu. Ya. Menurut aku ya, karena cahaya itu kan kuat. Walau kalau kita ada cahaya, habis itu kita tutupin, udah nggak ada, itu jadi nggak ada cahaya kan di tempat yang kita tutupin itu. Tapi menurut Tata cahaya itu kuat karena ya seharusnya semuanya udah tahu sih, cahaya itu dari matahari. Nah matahari itu kan itu dalam bentuk yang beneran kan, maksudnya beneran bersinar gitu, beneran ada cahayanya gitu. Nah terus kalau yang tadi yang kaitannya pokoknya sama yang intinya- Ata obrolin intinya cahaya itu kuat. Udah, Oke. cahaya itu kuat. Jadi ketika orang bilang bahwa seseorang lainnya adalah cahaya bagi hidupnya, maka orang itu adalah orang yang kuat gitu. Iya. Jadi misalnya Orang yang kuat, yang menghibur, karena kan cahaya itu kalau gelap, kayak misalnya gelap nih, dus, gelap, kayak kita itu jadi takut kan, takut nggak ada cahaya, kita terus pakai lampu. ya. Nah lampu itu kan cahaya, ya itu juga menerangi, habis itu mendampingi kalau sedang gelap. Oh, I see. Jadi bentuknya tuh menghibur, mendampingi gitu. Ya. Dia kuat gitu tadi ya. Oh. Nah, siapa tuh? Atau Ata ada nggak sosok yang kayak gitu yang menurut Ata dia bisa jadi cahaya buat orang lain gitu? Pak Farid kali tak? Nggak. Dari Ata. Bu Ira. Bukan,
Ata itu siapa ya? Mungkin Kalau orang nih ya, orang yang menurut Ata bisa jadi cahaya bagi orang lain, atau paling enggak bagi Ata gitu. bagi Ata. Atau Itu bagi sih orang bisa. lain terserah. Bagi Ata itu yang menerangi itu ada 3 sih. Tiga. Tiga, Heeh. iya 3. Jadi 1 mama, Heeh. 1 bapak, Ya. sama Eyang Kapong. Sama Tahu kenapa? Kenapa? Karena ini Ata nggak tahu ya make sense atau enggak, tapi pokoknya kalau Eyang Kakong atau Eyang Putri nggak ada, Mm-mm. Ata bisa jadi di sini juga nggak ada. Tahu Nah, kenapa? Tahu kenapa? Kenapa? Bisa jadi bapak kan juga nggak bakal lahir. Oh, nggak bakal lahir di dunia gitu ya? Iya. Oke. Habis itu Ata juga nggak bisa ketemu. Oh iya Habis itu benar. Ata jadi nggak bisa lahir, Iya nggak benar. bisa di dunia ini. Iya benar. Jadi ya menerangi karena kayak precious banget gitu, Oke. gitu sih. Oke. Got it. Oh terus mungkin yang mau Ata kasih tahu, cahaya itu menurut Ata ya pokoknya teruslah bersinar, nggak pernah berhenti karena cahaya itu sesuatu hal yang berarti. Oke. Kita bisa nggak sih jadi cahaya orang lain? Bisa juga. Gimana caranya supaya kita bisa jadi cahaya orang lain, dan perlu nggak sih gitu? Perlu sih nggak terlalu ya. Tapi kalau kalian mau, cahaya itu kan selalu mendampingi, selalu di sebelahnya, atau selalu menyayangi, gitu, terus selalu melindungi. Jadi mungkin butuh banyak effort sih. Oke. Pertama Untuk mungkin jadi kayak- cahaya gitu ya? Iya. Terus Ya, pertama mungkin kayak harus bisa, ya jangan jarang-jarang datang. Try to meet more oftenly Oke. so that it's more close. It's like the bonding is closer. Ya. And then you have to care each other, help each other, and then you can be their light. Oke. Seru ya, Gitu. terima kasih. Okay? Ya. Ready for the next topic? Oke, ready. The last topic? Oke. Tapi karena masih ada waktu, aku sedikit nambahin, boleh nggak sih? Boleh. Kalau cahaya dari sisi aku. Ya boleh. Kalau dari sisi aku ya, sebenarnya aku setuju sama semua hal yang tadi kamu sebutin. Tapi selain itu, aku juga mau menjawab pertanyaanku sendiri perkara soal kita bisa nggak sih jadi cahaya bagi orang lain gitu. Itu aku juga setuju bahwa perlu atau nggak perlunya sih ya tergantung ya kita merasa gimana gitu. Kita merasa perlu nggak menjadi cahaya bagi orang lain gitu. Tapi kalau kita merasa kita perlu menjadi cahaya buat orang lain, artinya tambahannya kalau tadi kan Nata bilang mendampingi gitu ya, mendampingi. selalu ada gitu. Salah satu yang lain juga tuh buat aku, cahaya itu tuh orang yang mau nemenin kita, ya mendampingi lah ya, mau ngajak kita belajar gitu loh, Ta. Ya kayak apa namanya, Bener juga. aku tuh merasa Ata itu termasuk salah satu cahayaku gitu, karena dengan adanya Ata tuh aku jadi banyak belajar hal baru, jadi pengen tahu banyak hal tentang bagaimana menjadi orang tua yang
baik, yang oke, yang pas buat Ata gitu-gitu. Jadi terima kasih loh. Sama-sama. Oke, lanjut next topik. Next topik ya. Terakhir nih. Terakhir, last but not least. Ya jangan nyontek dong, Tak. Enggak. Semoga nggak terlalu susah ya. Tadi topik yang tadi susah-susah deh, Tak. Itu gimana? Bintang, Ya ampun. Bintang-bintang. Jadi Bintang-bintang, berikan Atau- cahayamu. atau kita ganti aja ya. Soalnya mirip sama cahaya. Iya, oke, ganti. Bintang-bintang Di langit menyimpan sejuta misteri, berkedip-kedip bermain mata, seolah mengajak kita berkenalan lebih dekat. Udah lah ya, bintangnya dinyanyiin aja. Apa nih sekarang? Siap, 3, 2, 1. Warna. Warna. Oke. Lumayan seru nih topiknya. Oke, apa tuh? Gimana? Jadi warna itu kan ada macam-macam ya. Ada turquoise, ada hitam, ada merah, ada putih, ada abu-abu, ada biru, kuning, hijau, toska. Dari udah turquoise. Adalah pokoknya Macam-macam. warna itu macam-macam. Tapi Ata sempet pernah mikir warna itu sama nggak sih kayak angka? Gimana tuh? Nggak pernah berakhir. Apakah semua warna itu ada banyak I see. banget? Ya. Apakah warna itu cuman sedikit? Oke. Kita nggak pernah tahu. Oh iya, benar-benar. Karena pertama, walau kita udah mendapatkan semua warna, masih bisa dicampur. Iya, betul. Itu warna itu juga masih bisa dicampur lagi. Oh iya benar. Habis dicampur lagi bisa dicampur lagi. Uh-uh. Sampai nggak ada stopnya. Oh iya juga. Bisa juga kan? Sama seperti angka ya, infinity gitu ya. Infinity. Oke. Dari semua infinity color itu, Ya. kamu punya warna yang paling kamu suka nggak? Punya. Apa tuh? Yaitu ini sebenarnya menurut aku bukan warna sih, tapi ya ada juga yang warna. Jadi aku punya 4 warna kesukaan. Hitam, abu-abu, putih, biru. Oke. semua biru yang ada. Semua biru ya? Iya. Semua biru yang ada itu Ata suka. Iya. Oke. Kenapa biru? Pertama, karena biru itu menurut Tata biru itu kayak ocean, smooth. Nggak, kadang-kadang juga gede, kadang-kadang smooth. Gede, smooth. Oke, kayak ombak. Jadi kayak ada patternnya gitu. Oke. Jadi karena biru itu punya pattern, ataupun juga punya pattern dalam kesukaan Ata. Tapi maksudnya Ata biru itu pokoknya smooth, santai. Terus kadang-kadang santai gitu. Itu karena Ata itu merasa kayak biru itu santai itu karena dia lagi rest, terus lagi nggak marah gitu. Kalem gitu ya? Ya kalem. Terus tuh pas gini ombaknya gede banget. Ya itu biru itu oceannya itu langsung marah. Jadi kadang ya ini mirip kayak cahaya. Juga melambangkan mama.
Mau melambangkan aku katanya, guys. Jadi ocean itu kan warna biru. Ya. Kadang-kadang calm, kadang-kadang marah, kadang-kadang marah banget, kadang-kadang sampai tsunami. Sampai tsunami. Tapi tsunaminya coklat. Aduh. Ya. Jadi melambangkan mama yang suka kalem, Oke. marah-marah dikit, marah banget. Oke. Marah besar. Bukan. Meletus. Oke. Terus apa? Abu-abu. Oh, aku. Kamu dulu abu-abu. Abu-abu. Kenapa suka abu-abu, hitam sama putih? Kenapa tuh? Grey. Karena Ata sebenarnya cuma suka hitam. Tapi karena Ata juga suka gradasi, kalau kalian lihat sendiri, hitam, abu-abu, putih itu kayak gradasinya. Oh ya. Jadi Ata suka. Oke. Mama gimana nih? Sini ya, aku tebak dulu ya. Oke. Aku tebak warnanya apa ya? Apa ya? Apa ya? Tosca bukan? Iya, Tuh kan, itu udah. paling atas. Tuh kan? Walau sebenarnya aku tuh warna kesukaannya tuh berubah-ubah gitu. Dari dulu waktu kecil, waktu kecil sampai aku kuliah. Kuliah. Mungkin sampai kerja awal-awal. Ya. Warna kesukaan aku tuh pink. Pink, Mas. Oke, pink. Pink. Karena menurut aku warna pink tuh lucu gitu. Bercahaya. Terang. Bukan, warna pink tuh kayak pink yang pastel ya, soft, terus kayak kalem, terus kayak kalau misalnya dia ada di mainan-mainan tuh lucu gitu. Yes, Si warna pink itu gitu. Sampai aku pernah punya alamat email ada nama pink-pinknya gitu. Iya. Alamat email aku tuh dulu sempat apa pink gitu. Adalah apa pink @lalala.com gitu. Maaf ya, aneh banget. Iya, aneh. Nah, terus dalam perkembangannya aku kenalan sama si warna Tosca ini. Iya. Nah, terus aku suka banget sama si warna Tosca ini karena menurutku warna Tosca itu tuh kayak bisa mendinginkan aku yang tadi kamu bilang kadang-kadang penuh tsunami itu loh. Guys, fun fact. Pintu aku sampai warna Tosca. Ini tembok sini nih, itu di luar Tosca juga dong. Itu selimut tuh Tosca juga. Habis itu Baju. aku Ini pun juga dibeliin sarung Tosca. iya. Habis Sajadah aku. Oh iya, Tosca. Habis itu ada baju Tosca, ada kacamata Tosca. Ya pokoknya gitu. Pokoknya bapak aku beliin Tosca, bajunya bapak tuh, baju bapak. oh ya Tosca. Terus ada satu lagi nih fun fact. Warna aku itu rumah aku dulu itu pintunya itu cuman coklat. Di sini itu luar situ kuning. Terus itu nggak mau jelek, ganti aja sama Tosca. Ya diganti deh. Ya gitu deh. Gitu. Tapi kan bagus warna Tosca itu. Siapa bilang? Kata aku. Ya kan? Tapi Bagus. kan mama kenapa sih nggak ada? Kenapa cuman cowok aja yang sering pakai baju hitam? Enggak, aku pakai baju hitam. Like fun fact. Kalau cowok pakai baju yang lain selain hitam menurut Tata, kayak Ata pun sendiri, atau yang nggak lengan panjang menurut Tata, lengan panjang itu aneh sih, aneh banget. Lah kenapa? Kan suka-suka orang mau pakai baju apa? Menurut Tata. Kamu maksudnya kamu menurut yang Tata. tuh. Menurut Tata. Bapak pakai baju biru nggak aneh? Enggak. Kan itu baju rumah. Lah iya makanya nggak aneh lah. Enggak. Tuh baju kantor bapak biru, nggak aneh. Nah, kan itu menurut Bapak. Oh menurut Kan kamu? menurut Tata. Ya oke, menurut kamu buat diri kamu sendiri lah ya. Iya. Nggak boleh buat orang lain dong. Kan orang lain suka-suka orang lain. Tonton. Ya kan? Oke, udah 30 menit. Udah 3 topik ternyata pas ya. 30 menit tuh buat 3 topik. Yep.
Terima kasih Ata buat hari Sudah ini. menyimak, sudah bisa mendengarkan. Ya, sebenarnya kalau misalnya ada topik lain yang bisa dibahas, boleh banget loh. Taruh di komen di bawah ya. Taruh di komen. Karena kami tuh pengen ngebahas, kemarin tuh ngumpulin beberapa topik yang kayaknya seru buat dibahas tuh. Pas lagi nulisnya tuh suka lupa. Padahal Iya. kalau misalnya kita lagi jalan, ini topik ini seru nih buat dibahas bareng Ata gitu tuh, suka kepikiran gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kira-kira topik yang menarik yang bisa dibahas, boleh Sama banget kasih tahu. Kalian boleh di request ya, terserah. Nanti kita lihat-lihat lagi. Jadi begitu. Mau boleh nggak? Tar. Enggak usah. Oke. Oke, terus sama kemarin aku dapet usulan dari dari temen aku, Siapa? dari kakak Deni. Dia bilang di closingannya itu kalian saling ngasih tahu hal apa yang kalian syukuri hari ini. 3 teratas hal yang paling kalian syukuri hari ini gitu. Oke, Mama. dari aku dulu ya. 3 hal teratas yang paling aku syukuri hari ini. Dengan segala keterbatasan yang ada tuh, rezeki ada terus dari berbagai cara. Itu alhamdulillah banget. Nggak kekurangan. Terus alhamdulillah banget, walaupun Ata sakit, walaupun Anton sakit gitu, itu sakitnya masih dalam taraf yang bisa dihandle dan tidak parah-parah amat gitu. Jadi alhamdulillah banget gitu. Itu terus alhamdulillah lagi tuh bisa bikin atau melakukan kegiatan yang aku suka, dan kegiatan itu menghasilkan gitu. Itu aku 3 alhamdulillah hari ini, 3 syukur hari ini. Kamu? Hari ini ya. Ya, 3 syukur hari ini. Aku bersyukur udah bisa makan. Aku juga bersyukur udah bisa minum. Terus yang terakhir, aku juga bersyukur udah bisa ngobrol sama kalian di sini. Yeay. Terima kasih kesempatannya, makasih udah yang, kalau ada yang lihat makasih banget. Sampai ketemu Makasih. lagi. Dah. Peace from Quality Time Mom and Son. Ya, bye.